Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Dia adalah Allah yang menjadi sahabat dalam hidup kita, tempat perlindungan dan kota benteng kita.
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan. Kami akan menaikkan pujian ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Roh Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir. Baik secara online maupun secara onsite yang ada di tempat ini Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan beri salam kepada kanan kiri kita Bapak Ibu. Katakan shalom. Silakan duduk kembali. Dialah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa. Tuhanku maha besar. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Maha besar, Tuhanku maha kuasa.
Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Namanya besar dan mulia, besarlah nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Ku tahu rancanganmu Tuhan, dan jalan-jalanmu adalah yang terbaik. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti.
masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu Saya persilahkan kepada Ibu Marta. indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Sekali kita katakan terima kasih Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu Baik bagiku Tuhan. baik bagiku. Amin. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang Amin. terbaik Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik Tuhan. Amin. Yang terbaik bagi sekali kita katakan ku tahu jalan-jalanmu. Amin. Yang terbaik Bagiku. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, satu hal yang kami ketahui di dalam Yesus Kristus, rancangan-Mu yang selalu terbaik buat kami, rancangan selalu yang termanis buat kami. Ajar kami untuk selalu tetap tinggal di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, dan di dalam firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kami semakin mengerti betapa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Dipermuliakanlah Engkau hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Salam Bapak Ibu saudara yang kasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepada Dia. Ini suatu anugerah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya coba merenungkan ayat ini secara pribadi, saya pribadi terlebih dahulu. Dan ada hal-hal yang saya temukan di dalam bacaan firman Tuhan. Baik, kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-23 sampai 28. Kita akan baca ini 1 Raja-Raja pasal 20, ayatnya yang ke-23 sampai 28. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, saya akan baca ayat ini di ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara yang kasih boleh ayat yang ke-24 dan seterusnya kita bergantian dalam bacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak
tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta banyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Orang Israel memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadap orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sedang kasih. Supaya firman Tuhan katakan supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Amin Bapak Ibu sedang kasih. Karena kita tahu Tuhan itu di dalam Yesus Kristus itu, kita boleh datang karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan menyampaikan dengan tema point of view atau sudut pandang. Kalau kita lihat, kita perhatikan, kita baca ayat ini dengan cermat dan perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-23, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka itu adalah Allah gunung. Ini sudut pandang orang Aram tentang Allahnya Israel. Tentang Allahnya Israel. Yang dimana membawa satu kemenangan saat itu. Yang dimana membawa satu kemenangan di dalam peperangan saat itu. Walaupun saat itu orang Aram dikatakan dengan 32 raja-raja membantu mereka. Sedangkan kumpulan bangsa Israel hanya satu bangsa Israel. Mereka bisa mengalahkan Raja Aram dan pasukannya. Terbukti bahwa Allah yang ada disembah umat Israel saat itu adalah Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini tema gereja kita dikatakan hanya di dalam Kristus saja. Hanya dalam Kristus saja. Hanya di dalam nama Allah Yesus Kristus saja. Ada kuasa yang terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Next. Bapak Ibu semua tahu yang namanya gambar yang ada di depan ini bukan? Gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa Bapak Ibu? Pada lapar hari ini, pagi ini? Lapar Bapak Ibu? Udah kita sama-sama ngelihat itu, kenyang Bapak Ibu. Oh ya. Baik Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara yang kasih. Ini gambar, di situ ada mie, di situ ada bakso, di situ ada pangsit, ada sambal, ada kuah, bahkan yang lain-lainnya ada di situ. Semua topping yang ada di situ ada, kita lihat lengkap. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara satu persatu. Dari sudut pandang bakso ini pasti beda-beda. Ya enggak Bapak Ibu? Saya kalau tanya Pak Osea, gimana Pak Osea setelah makan bakso ini? Ora enak Bu Manurung, ora enak. Dagingnya alot, ya kan? Saya tanya Pak Manurung, gimana Pak Manurung? Sudut pandang Pak Manurung setelah makan bakso, gak enak, kurang enak, gak pedes karena saya suka pedes, ya enggak. Saya tanya Pak Arto bagaimana sudut pandang Pak Arto tentang bakso ini? Jawab Pak Arto, kemanisan Bu Manurung karena saya gak suka manis-manis, ya enggak Bapak Ibu. Pasti akan beda-beda. Next, selanjutnya. Demikian juga kalau saya bertanya tentang yang namanya Yesus ini Bapak Ibu. Bagaimana sudut pandang Bapak Ibu? Pasti ada yang berbeda-beda. Akan menjawab, Yesus baik buat saya
di saat saya sakit disembuhkan. Ada yang menjawab, iya Yesus menolong aku di saat aku lagi susah. Ada lagi kok saya bertanya, bagaimana tentang Yesus? Iya, Yesus itu dikatakan juru selamat, tetapi saya tidak percaya dia. Sudut pandang Bapak Ibu. Ya, itu Yesus orang Kristen, tetapi aku tidak mengenal yang namanya Yesus. Ya enggak Bapak Ibu? Seperti itu sudut pandang. Sudut pandang itu tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain untuk sama. Tapi lewat bacaan firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu, saya merenungkan Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang membuktikan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Itu. Apapun sudut pandang kita, tapi satu hal Bapak Ibu. Next. Kalau katakan pegawai Aram berkata, Allah bangsa Israel itu dikatakan adalah Allah gunung. Ya. Dengan percaya dirinya, dengan kepedeannya, dengan keyakinannya dia berkata, alah para pegawai Aram ini, Allahnya Israel itu hanya Allah gunung. Percaya Raja Ben-Hadad, waktu itu dipimpin oleh Raja Ben-Hadad. Percaya Raja Ben-Hadad, kalau kita berperang kepada orang Israel ini, kita mengalahkan mereka, kalau kita bawa mereka ke dataran yang rendah, pasti mereka kalah. Itu bahasa dari pegawai Aram coba mempengaruhi Ben-Hadad, raja yang saat itu memimpin. Percaya enggak Ben-Hadad? Percaya. Menerima masukan dari pegawai Aram, menerima. Oh ya baiklah, buat satu strategi. Mereka membuat strategi untuk mengalahkan orang Israel. Buat strategi. Kalau kita kalahkan mereka di dataran, kita akan menjadi lebih kuat. Dengan percaya dirinya, dengan pedenya orang pegawai Aram itu berkata demikian. Tapi next di ayat yang ke-28. Ini bukti Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang besar. Firman Tuhan katakan apa? Sebelumnya masih tadi di ayat yang ke-28 menjelaskan bahwa Allah Israel tidak seperti sudut pandang orang Aram. Maaf diganti itu ya, orang Aram. Tidak seperti sudut pandang orang Aram. Maka firman Tuhan katakan tadi di bacaan kita di ayat yang ke-28. Maka aku menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Supaya apa Bapak Ibu? Kamu tahu, dikatakan bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, ini satu pembuktian yang sudah Tuhan kerjakan atas umat Israel. Kalau kita merenungkan firman dengan iman kita berkata kita percaya, itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Next. Bagaimana dengan sudut pandang kita yang sesungguhnya tentang Tuhan Yesus sesuai dengan ayat tema gereja kita? Bagaimana tentang hal ini? Saya tadi kasihkan gambar Yesus. Saya mau katakan pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. Maka dia berkata, akulah Tuhan yang besar itu. Membuktikan apa? Bahwa dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus tidak terbatas, firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini suatu bentuk di mana Tuhan memproklamirkan dirinya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus itu menceritakan karakter yang sesungguhnya. Dialah pribadi yang tidak terbatas. Kalau kita melihat sudut pandang orang Aram membatasi yang namanya tentang kuasa Tuhan.
Maka mereka punya sudut pandang kita akan bisa mengalahkan orang Israel kalau kita berperang di dataran. Tidak demikian. Bapak Ibu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun, kalau kita meyakini di dalam Kristus Tuhan kita tinggal. Bapak Ibu percaya tinggal di dalam Yesus Kristus pagi ini? Bapak Ibu saudara percaya kalau pribadi kita tinggal di dalam Yesus Kristus? Percaya Bapak Ibu? Kalau kita percaya tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita pun percaya akan perkataan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak setitik apapun firman itu adalah kebohongan. Tidak. Firman Tuhan itu iya dan amin. Saya percaya itu. Firman Tuhan yang ditulis, yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan roh yang dari Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas. Boleh kita berbeda dengan sudut pandang, tapi kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatunya boleh kita memiliki sudut pandang yang berbeda, tapi kembalilah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah jawaban buat kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kita nanti terjebak seperti sudut pandang orang Aram. Apa yang terjadi dengan sudut pandang orang Aram? Terbukti bahwa Tuhan mengalahkan orang-orang Aram saat itu di dalam peperangan. Walaupun dengan strategi, walaupun dengan bentuk apa yang mereka buat, mereka mengatakan seperti itu bahwa Allah Israel seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan yang besar itu membuktikan. Bapak Ibu, suatu saat saya sering kali bertemu dengan orang yang beribadah, bertemu dengan orang-orang bergereja. Karena saya dari usia berapa tahun masuk PGA dulu, saya sudah terlibat dalam pelayanan. Sering ketemu dengan orang-orang gereja. Suatu saat saya pernah ketemu dengan orang bergereja, begini saya tanya. Kenapa kamu gak ke gereja? Jawabannya membuat saya tergelitik, membuat saya prihatin, membuat saya sedih juga. Jawabannya, kalau bergereja di situ, saya nggak merasakan kuasa Roh Kudus. Waduh, saya nggak merasakan sesuatu di dalam beribadah di situ. Waduh, siapa yang salah ini ya? Batin saya, Bapak Ibu. Sudut pandangnya kok seperti ini ya? Firman Tuhan katakan kok, jikalau kamu tinggal dimanapun kita berada, karena kita tinggal dalam Kristus, Tuhan itu tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Sudut pandang kita harus kita bawa, kita selaraskan dengan firman ini. Sering kali saya temukan demikian. Saya gak merasakan hadirat Tuhan. Aduh, gimana kamu bisa merasakan hadirat Tuhan? Kalau sudut pandangmu seperti itu. Di dalam merasakan hadirat Tuhan itu seperti apa? Tapi saya percuma Bapak Ibu, saya kalau orang-orang seperti ini gak mau saya terlalu dalam, ya udah berarti memang sudut pandangmu seperti itu. Maaf bicara Bapak Ibu, saya selalu berkata kepada murid-murid saya. Maaf loh anak-anak, saya selalu katakan begitu. Di kamar mandi pun, di saat kita maaf buang air kecil maupun buang air besar, kita undang Tuhan, hadir kok Tuhan. Gak terbatas. Waduh, kalau seperti ini bagaimana? Nanti kita kalah. Kalau memiliki seperti sudut pandang ini, seperti orang Aram ini nanti. Bapak Ibu, mari. Saya percaya tema gereja yang ada di tempat ini mengajak kita. Bukan saja jemaat, kami juga para pelayan Tuhan diajak untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Banyak juga pelayan-pelayan Tuhan di hari-hari ini memiliki sudut pandang tentang Yesus, bahwa Yesus itu bukanlah Yesus, ya kan? Memiliki sudut pandang seperti apa? Bahwa Yesus itu adalah bukan Allah yang sesungguhnya, kan fatal Bapak Ibu, fatal saya katakan. Mari pagi hari ini kita mau selaraskan sudut pandang kita. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak terbatas itu selalu mengerjakan sesuatu yang besar seperti yang dialami umat Israel.
Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, dalam hal apa Tuhan itu tidak terbatas? Firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, di dalam hal pengampunan. Di dalam hal pengampunan. Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah, keselamatan, pengampunan diberikan Tuhan. Karena begitu besar akan dunia ini secara universal Bapak Ibu. Tuhan berikan anugerah pengampunan itu kepada manusia. Tetapi kalau kita perhatikan dari sudut pandang banyak orang, apakah semua orang percaya di dalam Yesus Kristus? Tidak. Tidak. Walaupun Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sudah jelas Bapak Ibu, malaikat Tuhan diutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita kabar tentang keselamatan kepada Yusuf. Bahwa Yesus yang akan lahir adalah juru selamat. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan dalam Alkitab, dalam sudut pandang banyak orang, banyak yang menolak Yesus. Banyak yang tidak terima Yesus. Kita lihat selanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Setelah manusia menerima keselamatan, menerima anugerah keselamatan itu, datang menyembah dia, datang mengagungkan dia, meninggikan dia. Untuk bertekuk lutut dan memuliakan dia. Dalam Alkitab contoh seorang wanita yang berbuat zina. Dia bertobat, dia percaya. Walaupun saat itu orang-orang Farisi mengatakan, Yesus bukankah dia orang yang berdosa? Dia layak dilempar batu. Dia layak dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus tampil saat itu. Kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lakukan. Lempar dia dengan batu ini. Satu persatu meninggalkan. Akhirnya wanita yang berbuat zina ini sendirian. Yesus bertanya, loh kemana orang-orang tadi yang di sekitar kita? Mereka berpergian. Apa kata Tuhan Yesus saat itu kepada wanita ini yang berbuat dosa? Sudah, jangan berbuat dosa lagi. Sudah, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah. Untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan pengampunan yang dari Tuhan, Tuhan mau mengerjakan dalam kehidupan kita rencananya untuk memberikan satu kesaksian kepada banyak jiwa-jiwa. Ini yang perlu kita pahami sama-sama Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu tidak terbatas dalam pengampunan dan itu sudah dikerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita mau menghargai keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita mau perhatikan kembali. Next. Dalam hal kehadirannya. Allah di dalam Yesus Kristus membuktikan kepada umat Israel bahwa Allah itu hadir buat mereka. Pagi ini pun Bapak Ibu, kehadiran Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Merasakan kehadiran Allah? Kalau saya bertanya bagaimana kamu merasakan, bagaimana Bapak Ibu merasakan kehadiran Allah? Bapak Ibu, tidak harus yang spektakuler, ya. Mendengar suara Tuhan dengan tegas, dengan keras. Hei Martalena Gultom, ya. Lakukanlah ini, enggak harus seperti itu. Bapak Ibu, di dalam pelayanan saya banyak
mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan. Sebelum saya Bapak Ibu melangkah mengambil keputusan dalam pernikahan, saya itu melayani dalam perintisan di suatu daerah Purwokerto. Saya itu bergejolak saat itu Bapak Ibu. Karena saya punya pelayanan, ada jiwa yang perlu saya bawa bimbing terus untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Suatu saat, ini pergumulan saya, karena Pak Manurung waktu itu berkata, tidak mungkin saya yang ke sana. Saya yang harus ikut Pak Manurung. Tuhan, kerjakan kuasa-Mu atas pekerjaan-Mu di tempat ini. Jiwa yang satu ini betul-betul perlu pertolongan Bapak Ibu saudara kasih. Karena dia diguna-guna, dia mengalami kelumpuhan. Seorang gadis yang cantik, dia tadinya gak percaya dalam Yesus Kristus. Kami bimbing, kami tuntun, saya tuntun terus dan percaya Yesus. Keluarga percaya terima Yesus. Sebelum saya mengambil keputusan, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan singkapkan Bapak Ibu. Tuhan singkapkan dengan luar biasa. Tuhan jelikan begitu luar biasa. Guna-guna yang menguasai anak ini terlepas Bapak Ibu, terlepas. Setelah saya pulang pelayanan, mungkin saya dulu pernah kesaksian, Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, tapi itu yang saya temukan dan saya itu alami. Saya pulang dari pelayanan, tiba-tiba kutu itu loh Bapak Ibu, berjatuhan di bagian tubuh ini, berjatuhan. Padahal saya lihat ini anak gadis bersih, gak ada berkutu, gak ada itu, gak ada. Tapi kutu itu loh berjatuhan Bapak Ibu, berjatuhan. Kakaknya lari-lari datangi saya, tante tolong adik saya, ada apa? Kok seperti ini adik saya, ada apa? Banyak di kepala hitam-hitam berturunan, turun-turun gitu loh. Apa itu yang hitam-hitam turun? Saya datang Bapak Ibu, ternyata apa? Kutu begitu banyak, wih geli Bapak Ibu saudara kasih. Kalau ingat saya itu aduh serem. Berjatuhan begitu. Saya katakan sudah kita gundul rambutnya. Padahal rambutnya pendek, dari pendek rambut saya lebih pendek dia. Kita potong rambutnya, kita gundul. Saya gak gundul sampai bersih gak Bapak Ibu ya, agak sedikit lah ya. Kita bersihkan. Saya tampung di mangkok stainless. Itu begini kayak apa ya, saya gak bisa menjabarkannya. Kayak gerak-geraknya itu seperti itu, saya katakan kita bakar. Setelah saya bakar Bapak Ibu, apa yang terjadi yang nampak? Gak wajar di dalam saya membakar itu, hasilnya gak wajar Bapak Ibu. Waduh ini sesuatu pekerjaan si jahat. Selanjutnya saya katakan kita buang ke sungai, kita hanyutkan. Saya buang ke sungai. Anak ini merasa tenang, kemudian saya kembali kita doakan, kami doakan selanjutnya. Anak ini mengalami sesuatu yang lain Bapak Ibu. Lain, tidak begitu lama dia meninggal dunia. Dia telah bebas dari segala keterikatan kuasa kegelapan. Saya di situ plong Bapak Ibu saudara kasih. Saya ngambil keputusan untuk menikah bersama Pak Manurung waktu itu. Saya plong banget, terima kasih Tuhan. Saya meninggalkan pekerjaan Tuhan di sini. Pekerjaan sini sudah, saya melihat kuasa Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Saya plong. Karena wanita gadis ini sudah lepas dari keterikatan kuasa kegelapan. Saya percaya itu Bapak Ibu, kehadiran Tuhan turun atas kehidupan anak gadis ini. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku menghendaki ke langit, Tuhan ada Bapak Ibu. Engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Membuktikan kemahahadiran Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu, Tuhan ada buat kehidupan kita.
Firman Tuhan katakan dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 20. 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Membuktikan Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Amin. Tidak terbatas. Gak usah minder kita Bapak Ibu. Wah jemaat sini jemaatnya sedikit. Tuhan hadir kok, saya percaya. Mungkin kita di rumah hanya berapa orang yang percaya. Ya, mungkin kakak sepupu kita gak percaya dalam Yesus Kristus. Di dalam keluarga mungkin hanya kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Kita yakinkan bahwa Tuhan itu hadir di situ dalam hidup kita. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Next, selanjutnya. Tuhan juga tidak terbatas dalam hal waktu. Kita lihat pada waktunya Tuhan yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Semua bangsa Aram roboh, dijatuhkan, dikalahkan oleh pasukan Israel pada waktunya. Dan membuktikan bahwa Allah tidak terbatas, jelas firman Tuhan katakan dalam Mazmur. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan Bapak Ibu. Kita perhatikan garis besar ini. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Masih ragu tentang Yesus Kristus? Masih ragu tentang nama Yesus dalam hidup kita? Jangan. Dalam hal waktu apapun Tuhan ada dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 juga mengatakan, jelas di situ dikatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dia pribadi yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Membuktikan ini tidak terbatas. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan pasal 22, dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, pasal yang ke-21 dalam kitab Injil Matius, pasal kitab Injil Lukas pasal 24. Di sana menceritakan tentang apa? Yesus bangkit dari kematian dan ini bukti yang terbesar bahwa ia berkuasa atas waktu dan maut. Dia berkuasa atas waktu dan maut. Kita gak usah takut Bapak Ibu. Mau kapan Tuhan Yesus datang, mau kapan Tuhan Yesus memanggil kita, gak usah takut. Tuhan ada di segala waktu dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya dalam Yesus Kristus, gak usah takut. Gak usah khawatir. Suatu saat ada seorang ibu datang kepada saya berkata begini. Ibu gak takut mati? Ini pertanyaan lucu. Saya katakan walaupun pertanyaan lucu tapi serius. Lucu ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang saya katakan lucu tapi serius. Dia berkata datang hanya bertanya itu kepada saya. Ibu gak takut mati? Setelah saya menyampaikan firman dalam persekutuan, datang kepada saya. Ibu gak takut mati? Saya katakan begini. Bukan saya sombong, tapi saya punya keyakinan iman saya dalam Kristus Tuhan. Saya gak takut mati. Karena dia berkuasa atas waktu dan maut. Dia berkuasa atas waktu di dalam hal segala hal apapun. Kalau memang Tuhan panggil saya harus meninggal di usia saya muda, saya gak takut. Mengapa saya khawatir? Karena saya sudah tinggal di dalam Kristus. Saya tinggal dalam firman-Nya. Ibu ini berkata, aku takut ya Bu. Saya kalau bisa berdoa sama Tuhan minta jangan mati dulu. Karena apa? Aku belum mantu. Benar loh Bapak Ibu, aku belum punya cucu. Waduh, saya gak mau banyak berdebat. Ya udahlah, amin, itu doa yang baik. Tapi semua terjadi dalam hidup ini kehendak Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui. Dalam hal waktu, Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Kita lihat orang Aram, kan strateginya luar biasa. Nanti dengan waktu yang seperti ini, dengan tempat yang seperti ini,
ya tersusun rapi gitu loh Bapak Ibu, ya. Tersusun rapi. Kalau udah waktunya Tuhan Allah yang besar itu berkata, hancurkan, hancur. Kalahkan, kalahkan. Yang penting kita, firman Tuhan katakan, kita selalu siap. Siap tetap tinggal di dalam Dia. Tetap siap tinggal di dalam firman-Nya. Dan segala waktu apapun kalau Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita, itu yang selalu terbaik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Aduh, Bu Manurung pagi-pagi cerita kok tentang kematian. Ya. Next selanjutnya Bapak Ibu. Dalam hal memenuhi kebutuhan. Tuhan tidak terbatas di dalam hal memenuhi kebutuhan. Hari-hari ini memang benar Bapak Ibu. Keadaan hari-hari ini banyak orang yang prihatin. Kemarin saya selesai jogging pagi sama Pak Manurung. Ada gerobak jualan pecel. Ini gerobak ini barusan saja jualan gitu ya Bapak Ibu. Gak pernah saya lihat. Saya hampiri, yuk kita makan pecel aja Pak. Makan pecel. Setelah saya makan pecel, saya beli pecel, saya beli ini. Mbaknya ini berkata begini, Mbak, saya tanya tinggalnya di mana? Karangawen Bu. Wah, jauh tetangganya Pak Arto. Karangawen, katanya gitu kan. Terus ini sayur-sayuran beli enggak Bu? Saya tanya itu ya. Sekarang situ sayuran-sayurannya itu sesuatu yang langka kita temukan di pasar Semarang Bapak Ibu. Ya, biasanya ada krokot ya. Saya baru makan daun krokot itu ya di Semarang ini Bapak Ibu. Ya, daun krokotnya enggak ada ya. Ya, enggak ada Bu krokotnya, tapi yang lain-lain ada. Ya, dia cerita, ini saya tanam Bu, ini hasil dari kebun saya. Singkat cerita kami ngobrol, ternyata dia tadinya buruh pabrik. Mumet saya Bu hari-hari ini, gak ada kerjaan, cari penghasilan sulit. Ya udah saya ambil keputusan, mereka bertiga, mbak-mbak ini bertiga, ambil suatu keputusan buka warung makan pecel, warung pecel ini. Terus sama jual rempeyek, saya bilang saya pesen rempeyeknya ya Mbak ya. Minggu depan 50.000 saya katakan gitu. Bagus Mbak, seperti ini bagus saya bilang gitu. Mbaknya tetap bertahan dan sabar. Kita yang tinggal dalam Yesus Kristus, Tuhan dalam hal memenuhi kebutuhan itu ada, hadir buat kehidupan kita. Dan ini firman Tuhan Bapak Ibu. Dan apa yang telah, maaf di ayat yang ke-19 bukan ayat 9, ini PPP yang lama. Oke, salah. Ayat yang ke-19. Allahku kan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Kita yang tinggal dalam firman gak usah lagi ragu Bapak Ibu. Saya merasakan Bapak Ibu bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya namanya kekurangan tuh pernah Bapak Ibu. Sampai saya pernah ngasih minum karena gak bisa beli susu itu loh Bapak Ibu. Air sajen itu, air tajen ya. Orang Jawa bilang apa? Air tajen ya. Air beras itu. Saya bikin susu untuk Grace. Cuman Grace gak mau minum. Dilepeh gitu. Air tajen saya buat karena gak punya uang bener Bapak Ibu. Mau beli susunya Grace pada gak mahal-mahal banget loh. Susu SGM. Tapi karena betul-betul gak pegang duit. Tak bikinkan tajen itu. Tuhan anakku bisa mau minum ini. Dikasih itu dilepeh. Bagaimana perasaan saya saat itu? Miris enggak Bapak Ibu? Miris. Mau beli lauk itu enggak ada duit Bapak Ibu. Betul-betul enggak ada duit. Pak Manurung parkir motor itu loh Bapak Ibu. Mau besuk loh Bapak Ibu. Di rumah sakit Citarum atau di mana? Besuk atau di mana gitu ya Bapak Ibu. Di standar motor itu loh Bapak Ibu. Maghrib. Mau pulang setelah besuk balik ada uang 10.000. Saya itu gak pegang duit bener Bapak Ibu. Saat itu juga paginya saya bikin belanja beli ikan, tempe.
Cara Tuhan banyak kok Bapak Ibu. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita meresponi tentang firman Allah itu. Bagaimana kita meresponi tentang Allah di dalam Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Kita gak usah terlalu muluk-muluk di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sudah Tuhan tuntun. Maka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 jelas dikatakan. Tuhan adalah gembalaku. Dia akan memenuhi segala keperluanku. Sudah. Pribadi Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Kita mau serahkan seluruhnya dalam Dia. Dia akan membimbing kita, menuntun kita, membawa kita. Bahwa di dalam Dia, Allah di dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Mari, biarlah pagi hari ini Bapak Ibu sering kasih. Saya tidak memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Tapi satu perkara, satu hal yang mau kita sama-sama. Di dalam perjalanan kita, pengiringan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam segala hal apapun. Segala pengampunan sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan buktikan. Lebih daripada itu pun Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya ada dalam hidup kita. Biarlah Yesus Kristus itu semakin selalu kita mengalami pengalaman selalu bersama Dia. Sekali Yesus, biarlah tetap Yesus dalam hidup kita. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Dia. Kita mau angkat satu pujian kita kepada Dia. Sekali Yesus, biarlah tetap Yesus dalam kehidupan kita. Amen.
memandang tentang Engkau Yesus. Tapi satu hal, kami yang tinggal di dalam Engkau, kami yang tinggal di dalam firman Tuhan, kami mau memperkatakan Engkau Yesus di atas segala-galanya. Engkau Tuhan Yesus yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, perjalanan pengiringan kami mau tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kerjakan Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu selalu yang terbaik buat kami. Terjadi sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki firman-Mu Bapa. Kami bangga mempunyai Roh-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan untuk persembahan. Bagi yang bertugas silakan mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati sampai saat ini, dan kami akan sebentar lagi memberikan persembahan. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama.
Kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati saat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Kami percaya tidak ada Allah lain selain Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus. Dan Engkaulah segalanya buat kami. Kami percaya berdasarkan firman-Mu yang tidak berubah dari dahulu sampai selama-lamanya, Engkau tetap Tuhan dan juru selamat kami, kekuatan kami. Bapa, berkati Ibu Martalina Gultom yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami tetap bawa doa untuk keluarga Bapak Ibu Manurung menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan apa yang dicita-citakan oleh Grace kiranya akan Tuhan kabulkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, memberkati dan membuka jalan bagi mereka yang hari-hari ini kesukaran ekonominya. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam dimensi waktu tanpa batas, kita telah ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati saudara-saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.